Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Jonathan Sinaga with the NPM G1C025064. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau mendeskripsikan peranannya masing-masing dalam setiap kelompok dalam cerita What in the Backseat. Nah, peran yang pertama itu ada discussion director atau pemimpin diskusi. Discussion director atau pemimpin diskusi itu bertugas membuat pertanyaan apapun berdasarkan teks yang dibaca. Minimal itu ada satu dan bersifat terbuka, dan semuanya bisa menjawab dengan opininya masing-masing. Dan pertanyaan yang kita buat harus kita jawab juga menurut opini kita. Karena peran saya di kelompok itu discussion director, saya jadinya membuat satu pertanyaan kritis dalam cerita What in the Backseat. Nah, pertanyaan saya itu, jika Laura Simon dituduh membahayakan anak karena meninggalkan bayinya di mobil sendirian, apakah tindakan Todd Jenkins mencuri mobil atau yang membuat ia menyelamatkan bayi tersebut dari mobil curian bisa dilihat memiliki sedikit unsur kebaikan? Nah, kalau menurut opini jawaban saya, secara hukum dan moral, tindakan awal Todd, yaitu mencuri mobil, adalah kejahatan. Namun, secara ironis, tindakannya justru secara tidak sengaja mengakhiri situasi berbahaya di mana bayi itu ditinggalkan sendirian dalam mobil. Dalam konteks naratif, ia bertindak sebagai agen yang memfasilitasi kembalinya bayi ke ibunya. Bahkan, jika niat awalnya bukan itu, jadi konsekuensinya dari tindakannya memiliki unsur positif, meskipun niat dan tindakan awalnya atau mencuri adalah kejahatan. Nah, selanjutnya ada konektor. Konektor itu menghubungkan isi cerita dengan kehidupan nyata, bisa dari kesamaan alur cerita atau dari pesan moral. Kalau menurut saya, konektor itu atau hubungannya dengan kehidupan nyata yaitu seringkali dalam berita kita mendengar kasus di mana pelaku kejahatan atau seperti pencuri mobil terkejut menemukan penumpang atau barang berharga yang tidak mereka harapkan. Seperti hewan peliharaan, laptop berisi data penting, atau seperti di cerita ini, seorang bayi. Hal ini mengubah rencana mereka dan seringkali membuat mereka panik dan tertangkap. Nah, selanjutnya itu ada ilustrator. Ilustrator itu membuat satu sketsa atau gambar yang menceritakan salah satu momen atau kejadian. Di sini saya menggambarkan di mana salah satu kejadian yaitu bayinya sedang menangis di dalam mobil dan si pencuri mobil itu yaitu Todd Jenkins itu dia panik karena melihat bayinya menangis. Di sini saya menggambarkan kejadian itu, kejadian pada saat bayinya menangis. Di sini saya gambar sendiri, gambar manual. Pertama saya membuat sketsanya dulu, lalu saya tebali menggunakan pena. Nah, selanjutnya itu ada word wizard. Word wizard yaitu mencari dan membuat 5 kosakata atau kata baru di cerita itu dan diartikan tentang kalimat itu dan buat keterangannya atau kalimat Anda sendiri. Kalau word wizard menurut saya itu atau kosakata atau kata baru itu yang pertama ada coat, yaitu mantel atau jaket tebal. Benda yang digunakan untuk menutupi bayi agar tidak kedinginan. Dan yang kedua itu walked by atau walked by atau berjalan melewati. Saya berjalan melewati toko tapi tidak masuk. Yang ketiga ada backseat, yaitu kursi belakang, di mana tempat di mana bayi itu ditemukan oleh Todd Jenkins. Dan yang keempat ada drive some more atau berkendara mengemudi, yaitu setelah mengisi bensin pengemudi mengemudi lagi untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir menurut saya ada never again, yaitu tidak akan pernah lagi atau ungkapan penyesalan dan keterkejutan Todd Jenkins saat ditangkap. Nah, yang terakhir itu ada summarizer, yaitu merangkum isi cerita mulai dari tokoh, permasalahan, solusi, ending, latar cerita,
waktu, tempat, suasana, dan pesan moral. Di sini saya akan membacakan dari yang pertama, yaitu R atau read. Yang pertama ada judul cerita. Judulnya itu What in the Backseat. Yang selanjutnya ada tokoh utama. Tokoh utamanya itu Todd Jenkins, yaitu karakter yang melakukan tindakan utama dalam cerita. Selanjutnya ada latar waktu, yaitu hari yang dingin, dan latar tempat. Di depan toko, di dalam mobil Laura Simon, dan di jalan raya atau perjalanan. Selanjutnya ada suasana, yaitu awalnya tenang, lalu tegang atau panik pada saat ketika Todd menyadari ada bayi, dan berakhir dengan kejutan atau keterkejutan pada saat Todd mengembalikan bayi. Yang selanjutnya ada masalah atau konflik. Yang pertama, Todd Jenkins mencuri mobil Laura Simon dan menemukan bayi di kursi belakang. Yang kedua, Todd harus berurusan dengan bayi yang menangis dan lapar, dan dia menyadari bahwa dia telah mencuri seorang bayi. Selanjutnya itu penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, Todd kembali ke toko tempat dia mengambil mobil, di mana Laura Simon sudah ada bersama polisi. Yang kedua, dia mengembalikan bayi itu dan ditangkap oleh polisi karena mencuri mobil. Nah, selanjutnya ada E atau encore. Yang pertama, inti cerita. Inti ceritanya itu, seorang pencuri mobil bernama Todd Jenkins mencuri mobil pada hari yang dingin. Ia terkejut menemukan ada bayi yang ditinggalkan di kursi belakang. Setelah gagal menenangkan bayi yang menangis karena lapar, ia memutuskan untuk mengembalikan mobil dan bayi tersebut, dan akhirnya ditangkap oleh polisi. Selanjutnya ada A atau acknowledge. Yang pertama itu tokoh. Tokoh yang pertama adalah Todd Jenkins. Todd Jenkins itu tokoh utamanya, seorang pencuri mobil yang tampaknya tidak berniat menculik bayi. Yang kedua itu ada Laura Simon, pemilik mobil dan ibu bayi. Yang ketiga ada bayi, yaitu anak Laura Simon. Selanjutnya ada polisi dan poluan. Mereka yang menunggu Laura Simon di toko dan menangkap Todd Jenkins. Selanjutnya ada tema. Temanya itu kejahatan dan konsekuensinya. Dan selanjutnya ada ending. Endingnya itu Todd Jenkins setelah gagal menenangkan bayi yang menangis karena lapar, memutuskan bahwa ia harus mengembalikan bayi itu. Ia kembali ke toko dan melihat Laura Simon sudah berada di sana bersama seorang polisi dan poluan. Todd berteriak, "Saya pikir bayi ini lapar," dan memberikannya kepada Laura Simon. Polisi langsung membawa Todd Jenkins pergi. Endingnya adalah penangkapan Todd Jenkins karena mencuri mobil, yang didorong oleh tindakannya secara tidak sengaja menculik bayi. Yang selanjutnya itu ada amanat. Amanatnya itu pentingnya bertanggung jawab dan tidak meninggalkan anak kecil tanpa pengawasan. Meskipun hanya sebentar, tindakan buruk akan selalu memiliki konsekuensinya. Selanjutnya itu ada P atau ponder. Yang pertama pesan moral. Pesan moralnya itu kejahatan tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Berikut cerita yang saya ceritakan atau yang saya deskripsikan melalui kode-kode atau peranan masing-masing dalam setiap kelompok. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.